Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan materi yaitu mengenai penguasaan dan pengembangan kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, bahan ajar, media, dan sumber belajar dalam rangka pendidikan politik di sekolah dasar. Adapun nama kelompok yaitu terdiri dari 2 orang, yaitu Dewi Nurlima Latul Safitri, NIM terakhir 134, dan Ainiwira Dharma Putri, NIM terakhir 117. Adapun pengertian dari kurikulum yaitu kesempatan belajar yang ditunjukkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa tersebut. Pendidikan dan politik memiliki makna yang berbeda, namun saling bahu-membahu dalam proses pembentukan karakteristik pada masyarakat. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, pendekatan bidang studi atau mata pelajaran. Pada pendekatan ini diutamakan ialah penguasaan bahan dan proses dalam disiplin ilmu tertentu. Yang kedua yaitu pendekatan integratif atau terpadu. Pendekatan ini yaitu suatu pendekatan yang memadukan keseluruhan bagian dan indikator-indikatornya dalam suatu bingkai kurikulum untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu pendekatan sentralisasi. Pendekatan ini sering disebut juga pendekatan top-down atau pendekatan dengan menggunakan sistem komando dari atas ke bawah, artinya kurikulum dikembangkan oleh pemerintah pusat. Yang keempat, pendekatan desentralisasi. Pendekatan ini juga suatu pendekatan yang dimulai dari akar rumput. Dalam hal ini adalah guru sebagai ujung tombak pengembangan kurikulum di tingkat sekolah, baik secara individu maupun secara kelompok. Pendekatan yang kelima yakni pendekatan rekonstruksi sosial. Pada pendekatan ini yaitu penyusunan kurikulum atau program pendidikan keahlian bertolak dari problem yang dihadapi dalam masyarakat untuk selanjutnya untuk menerapkan ilmu-ilmu dan teknologi serta bekerja secara kooperatif dan kolaboratif akan dicarikan upaya pemecahan menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. Yang keenam, pendekatan teknologis. Pada pendekatan ini yaitu lebih menekankan kepada penggunaan alat-alat teknologis untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pendidikan. Kurikulum berisi rencana-rencana penggunaan berbagai alat dan media, juga model-model pengajaran yang banyak melibatkan penggunaan alat. Selanjutnya yakni strategi. Yang pertama, guru pendidikan kewarganegaraan sebelum menentukan strategi yang digunakan melihat karakteristik peserta didik terlebih dahulu agar nantinya strategi yang digunakan oleh guru dapat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dicapai. Yang kedua, guru pendidikan kewarganegaraan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mendukung materi pembelajaran yang berkaitan dengan penampilan peserta serta politik partisipan. Yang ketiga, guru pendidikan kewarganegaraan menerapkan pendekatan siswa aktif. Yang keempat, guru pendidikan kewarganegaraan memilih materi yang sesuai dengan pembelajaran yang akan dilakukan, yaitu mengenai penampilan peran peserta serta politik partisipan. Yang kelima, guru pendidikan kewarganegaraan melakukan bimbingan sikap kepada peserta didik sesuai dengan materi. Dan yang keenam, guru pendidikan kewarganegaraan melihat pihak lain dari luar guru pendidikan kewarganegaraan serta guru mata pembelajaran lainnya. Jenis-jenis model pembelajaran ini terdiri dari 5. Yang pertama, model pembelajaran demonstrasi. Model pembelajaran ini yaitu mengajarkan yang menggunakan peraga untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta didik. Yang kedua yaitu model pembelajaran direct interaction, yaitu didefinisikan sebagai model pembelajaran di mana guru mentransformasikan
informasi atau keterampilan secara langsung kepada peserta didik, mempelajari berorientasi kepada tujuan dan distrukturkan oleh guru. Yang ketiga, model pembelajaran group investigation, yaitu tipe pembelajaran berkelompok yang melibatkan siswa dalam merencanakan baik dari topik yang dipelajari dan bagaimana jalannya penyelidikan mereka. Selanjutnya yaitu model pembelajaran jigsaw, yaitu dapat digunakan apabila materi pembelajaran adalah materi yang berbentuk tertulis. Yang kelima yaitu model pembelajaran inquiry based learning, yaitu merupakan salah satu model yang dapat mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu saya akan membahas beberapa metode yang bisa diterapkan dalam pembelajaran politik di sekolah dasar. Ada 5 metode. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah sendiri ialah metode yang sering digunakan oleh guru untuk menyampaikan suatu pembelajaran kepada peserta didiknya. Yang kedua yaitu metode cerita. Metode cerita sendiri ialah metode yang dimana guru menyampaikan suatu pembelajaran yang mempunyai pesan moral atau nilai-nilai terhadap peserta didiknya yang disampaikan melalui sebuah cerita. Yang ketiga yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab sendiri ialah metode yang dimana adanya interaksi atau dialog langsung antara guru dan juga peserta didik. Yang keempat ialah metode penugasan. Metode penugasan sendiri ialah metode di mana guru memberikan suatu tugas kepada peserta didiknya agar peserta didiknya ini dapat tangkas atau dapat bertanggung jawab terhadap apa yang telah diberikan oleh guru kepada peserta didiknya. Yang kelima yaitu metode permainan, di mana guru bisa menggunakan metode ini dengan menyampaikan materi kepada peserta didiknya dengan diselingi oleh beberapa permainan atau metode yang sering digunakan atau metode bermain yang dimana bisa menarik perhatian peserta didik dan juga membuat peserta didik menjadi senang dengan pembelajaran tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bahan ajar dalam pembelajaran politik sekolah dasar. Bahan ajar atau materi pembelajaran secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang model yang bisa diterapkan dalam pembelajaran politik di sekolah dasar. Ada 2 model. Yang pertama yaitu model media langsung, di mana model langsung yakni penyampaian pendidikan politik yang melibatkan siswa secara langsung dalam pelaksanaan tersebut. Yang kedua yaitu model tidak langsung, yakni di mana penyampaian pendidikan politik yang tidak melibatkan siswa secara langsung dalam pelaksanaan tersebut. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang sumber belajar di dalam pembelajaran politik sekolah dasar. Sumber belajar ialah sumber baik berupa data, orang, atau wujud tertentu yang bisa digunakan peserta didik atau siswa untuk belajar baik secara terpisah atau secara terkombinasi untuk mencapai tujuan belajar. Ada beberapa contoh yakni LKS, lembar kerja siswa, yang kedua modul, yang ketiga buku paket, dan lain sebagainya. Itulah materi yang bisa saya sampaikan dan juga teman saya sampaikan dalam menguasai dan mengembangkan kurikulum dan lain sebagainya di dalam pendidikan politik di sekolah dasar. Kami sebagai kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.